Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bu Afia. Hari ini saya akan membimbing kalian belajar bersama terkait materi pola barisan bilangan. Oh ya, dikarenakan pada masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, jadi kita hanya bisa bertatap muka by via online ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dan pastikan kalian sudah mengisi daftar hadir di Google Classroom yang sudah disediakan. Lalu siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat materi yang akan saya paparkan. Dan bila ada yang kesulitan, silakan bertanya di grup. Nanti akan ada tugas dan kalian harus wajib mengerjakannya. Hari ini kita akan belajar terkait pola barisan bilangan. Apa sih pola barisan bilangan? Barisan bilangan merupakan susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan. Selanjutnya, setiap anggota barisan bilangan itu disebut suku. Jadi, misalkan kita mempunyai pola barisan bilangan 2, 4, 6, 8. Jadi, dari suku ke-1 yaitu 2 dan suku kedua yaitu 4 mempunyai selisih 2. Begitupun seterusnya dari suku sebelumnya ke suku selanjutnya. Maka 2 merupakan pembeda dari pola barisan bilangan tersebut. Bagaimana cara menentukan suku ke N dari pola barisan bilangan? Untuk menentukan suku ke N dari pola barisan bilangan ada 2 cara, yaitu 1. Pola tingkat 1 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Contoh, kita mempunyai barisan bilangan 3, 5, 7, 9. Dari suku ke-1 yaitu 3 dan suku kedua yaitu 5, mereka mempunyai selisih yaitu 2. Kita lihat dari suku kedua yaitu 5 dan suku ketiga yaitu 7, mereka juga mempunyai selisih yang sama yaitu 2. Maka untuk menentukan suku kelima bagaimana? Jadi untuk menentukan suku kelima kita tambahkan 9 ditambah dengan 2, maka suku kelima sama dengan 11. Kemudian kita lihat cara menentukan suku ke N dari cara kedua, yaitu pola tingkat suatu bilangan memiliki pembeda yang berbeda atau selisih yang berbeda. Misalkan kita mempunyai pola barisan bilangan yaitu 3, 6, 10, 15, 21. Dari suku pertama yaitu 3 menuju suku kedua yaitu 6 memiliki selisih atau pembeda yaitu 3. Lalu kita lihat pada suku kedua dan suku ketiga. Suku kedua yaitu 6 dan suku ketiga yaitu 10. Artinya memiliki selisih yaitu 4. Maka selisih dari pola barisan bilangan tersebut berbeda. Artinya, dari suku sebelumnya menuju suku selanjutnya mereka mempunyai selisih yang berbeda, yaitu selisihnya ditambah dengan 1. Nah, dari materi yang Ibu paparkan barusan mengenai pola barisan bilangan, adakah yang masih kesulitan atau kurang memahami tentang pola barisan bilangan? Yang masih merasa kesulitan silakan bertanya by grup WA ya. Nah, kita lanjut sekarang mengenai pola barisan bilangan. Pola barisan bilangan dibagi menjadi 2, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika merupakan suatu barisan yang diperoleh dengan cara menambahkan atau mengurangkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap.
Nah, bilangan tetap tersebut dilambangkan dengan B yang artinya adalah pembeda atau yang tadi kita sebut adalah selisih. Nah, bagaimana cara menentukan suku ke N dari barisan aritmatika ini? Kita lihat contoh berikut ini. Misalkan kita mempunyai pola barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19. Nah, dari paparan yang sebelumnya tadi kita menyebut 3 sebagai suku ke N, tapi kali ini 3 menjadi U1, 7 kita sebut dengan U2, 11 kita sebut dengan U3. Selanjutnya seperti itu. Nah, cara menentukan U1 yaitu kita lihat U1 adalah 3. Maka U1 sama dengan 3 ditambah 4 dikali 0. 4 ini merupakan pembeda dari suku sebelumnya menuju suku selanjutnya. Nah, maka dari itu, maka rumus dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N kurangi 1 dikali dengan B, dengan UN yaitu suku ke N, dengan N adalah bilangan asli. Lalu A adalah suku pertama U1 dan B adalah pembeda atau kita sebut tadi sebagai selisih, dan N adalah banyaknya suku yang akan dicari. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama contoh soal berikut ini. Tentukan suku ke-21 dari barisan aritmatika 17, 15, 13, 11. Diketahui kita mempunyai U1 yaitu 17 dan B sama dengan min 2, artinya selisih dari suku sebelumnya menuju suku selanjutnya yaitu min 2. Maka lalu kita masukkan ke rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Suku yang kita cari yaitu suku ke-21 yang artinya N sama dengan 21. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut, lalu ketemu hasilnya sama dengan min 23. Nah, gampang bukan cara mengerjakannya? Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri merupakan suatu barisan yang diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang tidak sama dengan 0. Suatu bilangan tetap yang tidak sama dengan 0 tersebut dinamakan pembanding atau dinotasikan sebagai R, yaitu rasio. Pada barisan geometri berlaku R sama dengan suku pertama dibagi dengan suku kedua, atau dapat disimpulkan untuk mencari rasio yaitu dengan cara UN dibagi dengan UN-1, artinya suku yang dicari dibagi dengan suku sebelumnya. Barisan geometri dituliskan sebagai A itu sebagai suku pertama, AR suku kedua, AR kuadrat suku ketiga, dan seterusnya akan bertambah pangkatnya. Lalu, bagaimana cara menentukan suku ke N dari barisan geometri? Jika suku pertama U1 sama dengan A, maka suku kedua yaitu U2 sama dengan AR. Lalu selanjutnya suku ketiga yaitu U3 sama dengan A tadi kan sudah menjadi U2, jadi U2 dikali R atau sama dengan AR dikali R, jadi AR kuadrat. Begitupun seterusnya sehingga dapat dirumuskan sebagai UN sama dengan AR
pangkat N-1 dengan UN yaitu banyaknya suku ke N dengan N bilangan asli, dan A adalah suku pertama. Dan R adalah pembanding atau rasio. Nah, selesai pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, pola barisan bilangan dibagi menjadi dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika mempunyai selisih yang dinamakan dengan pembeda. Dan rumus dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Sedangkan barisan geometri mempunyai pembanding yang disebut dengan rasio. Dan rumus dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, selesai sudah pemaparan Bu Afia kali ini. Apabila ada yang kesulitan, silakan bertanya pada grup WA yang sudah tersedia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah ada di Google Classroom. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan, dan apabila keluar rumah harus memakai masker. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.